di Cool Online Sabtu hari ini. Dan kita percaya kita hadir di sini bukan kebetulan. Dan kita terlalu percaya hari ini semua kita akan dilawat Tuhan, akan diberkati Tuhan. Ketika selesai ibadah, kita percaya ada kemenangan, ada mujizat, ada berkat, ada kesembuhan yang kita akan dapatkan melalui ibadah Cool Online pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari saya undang Bapak Ibu untuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau berikan kami nafas pada hari ini. Terima kasih untuk nafas yang Engkau beri, kehidupan yang Engkau beri. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Engkau persatukan kami dalam satu komunitas Cool Online Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, berkat-berkat-Mu yang Engkau nyatakan. Engkau berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan sepanjang bulan ini. Tidak terasa Tuhan ini di penghujung di bulan ke-7. Kami boleh melihat, kami boleh merasakan kasih setiamu, penyertaan, perlindunganmu begitu sempurna atas setiap kami. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami bersekutu, memuji namamu, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang melawat setiap jemaat-Mu yang hadir, dimanapun kami berada, di rumah-rumah, mungkin di rumah sakit, mungkin di jalan, mungkin sedang dalam pelayanan, yang mengikuti ibadah ini, mari Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus Engkau yang mengambil alih dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami merindu Tuhan, setiap jemaat-Mu mendapatkan kekuatan, berkat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam pergumulan diberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji meninggikan namamu Tuhan, dan biarlah Tuhan segala hormat, kemuliaan, dan pujian kami kembalikan pada satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami. Haleluya. Amin. Kita persilakan Bro Garanito untuk memimpin pujian penyembahan. Baik, terima kasih Ibu Sri. Selamat pagi saudara semua, anggota Cool Online Sabtu. Shalom. Wow, luar biasa. Saya tahu hari ini semuanya semangat tuh sama-sama ikut Cool. Amin, saudara. Sekali lagi saya mau dong yang siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangan dari kamera dong. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan. Wow, yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan semuanya, come on. Katakan ya, come on. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka untuk kebaikan Tuhan boleh sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan dong, come on. Yeay, haleluya. Yang bersuka sama-sama katakan ya, come on. 1, 2, say. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Yang bersuka katakan yuk, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh, bersuka, bersuka dalam
masing-masing katakan bersuka, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, amin. Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan kami bersuka Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan sekarang bersuka, besok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang tahu Tuhan ada bersama denganmu, yang kau bersyukur katakan haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin saudara. Saya percaya walaupun mungkin dari rumah masing-masing, dari berbagai pulau, berbagai negara, berbagai daerah, tidak mengurangi semangat kita memuji Tuhan pagi ini, amin. Yang bersyukur sama Tuhan, sama-sama lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Sama-sama katakan, come on. Say na 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 na. Sekali katakan na 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 na. 1, 2, 3, say haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Say, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku lompat, melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Semua katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Say, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Siap semua katakan. One. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana saudara? Atas gunung dan di dalam samudra. Say, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Siap semua? Say, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Katakan bersyukurlah. Siapa yang baik? Sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Siapa yang merasakan Tuhan baik dalam hidupmu, katakan amin. Yang percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan padamu, katakan amin. Yang bersyukur, saya mau lihat saudara sambil tepuk tangan saudara di rumah masing-masing. Saya percaya engkau bertepuk tangan, tanda engkau bersyukur karena ada Tuhan yang bersama dengan kau, amin. Siap semua tepuk tangan, yang katakan 1, 2, say, tanganku ku mensyukuri rahmat yang Kau beri.
Semua yang bersyukur sama Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yang bersyukur katakan kami bersyukur Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Sama-sama yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa saudara ya, saya sampai keringetan nyanyi ya. Kita percaya semua karena kita semangat memuji Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang bersaksi untuk kebaikan Tuhan, kami persilakan waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ito, Bro Granito, yang membawa kita semua untuk hari ini, pagi ini bersemangat, bersukacita dengan pujian yang begitu menyemangati dan membuat imun naik. Karena kita bersukacita, imun naik, ya, ada sukacita. Dan yang sakit, katakan kalau hati yang gembira, obat yang manjur. Jadi yang mungkin gak enak badan, karena berkat pujian yang begitu menyemangati, kita menjadi sehat. Amin. Terima kasih Bro Granito untuk pelayanannya pagi hari ini yang luar biasa. Saya akan juga menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung saat ini di Cool Online Sabtu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu yang bergabung pada pagi menjelang siang hari ini. Kita percaya ada berkat yang luar biasa, ada mujizat yang Tuhan siap nyatakan buat kita semua. Dan spesial buat Mami Grace, Ibu Grace, terima kasih sudah hadir Ibu, selamat datang. Kami bersukacita Mami kita hadir bersama kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Dan untuk kesaksian yang pertama, saya akan memanggil adik Sri Rahayu atau yang biasa disebut dengan adik Yayu, karena itu adik saya sendiri. Silakan Ibu Yayu menyampaikan kesaksiannya yang tinggal di daerah kecil di Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Kira-kira dari kota Banjarnegara perlu waktu 1 jam, dari Purwokerto perlu waktu ke kampung ini 2 jam. Ya, silakan adik saya Yayu, selamat bersaksi. Terima kasih Mbak Cici. Salam Oh iya, buat sebentar. Ini kalau dia manggil Cici itu karena ada sejarahnya. Dulu kakak saya tuh cadel, manggil Sri nggak bisa. Jadi dari Sri jadi Ci. Jadinya Cici gitu ya. Cici itu bukan panggilan Cici Chinese, tapi karena Sri kepleset jadi Ci. Jadi dia makan Cici pasti nggak kan kakak Mbak Sri nggak, tapi Mbak Cici. Oke, silakan. Interrupt. ya, Terang salam gelap buat nih mukanya gelap sekarang. Nah, gitu. baik. Shalom buat jemaat Cool yang berada ikutan Zoom pada hari ini. Perkenalkanlah saya, nama Sri Rahayu, adik dari Mbak Cici yang tinggal di wilayah di Desa Karangsari, dekat dengan Puskesmas Punggelan 1. Baru ngepel, baru apa? Wes mari. Yang cukup terpencil. Saya akan berbagi kesaksian saya. Selama ini saya selama masa pandemik sepanjang tahun 2020 hingga tepatnya di bulan Juli 2021, saya bekerja di Puskesmas Punggelan dan saya selalu memakai APD bedah sejaat. Saya melakukan tugas kami sebagai bidan, dan puji Tuhan selama tahun 2020 hingga tahun 2001, tepatnya bulan Juli, saya baru merasakan terpapar dengan COVID-19. Singkat cerita,
pada tanggal 13 Juli setelah saya ujian. Saya saat ini sedang kuliah D4 dan sekalian ambil profesi kebidanan. Saya habis ujian skripsi dan puji Tuhan saya lulus karena di puskesmas ada teman pos yang kena positif, dan juga kami sebagai tenaga kesehatan setiap hari terpapar berhadapan dengan berita yang terkena COVID-19. Dan saya pun juga selalu memakai APD lab. Saat itu saya lakukan rapid di saya sedang jaga sore, saya sampaikan kok saya enggak enak badan saya, ada demam, ada batuk, ada dikit, ternyata saya positif. Demikian juga anak saya yang kedua bernama Yas melakukan rapid antigen hasil positif. Dengan anggota saya yang lain, suami, anak teman dan anak bungsu saat itu diperiksa negatif. Saya singkat cerita saya dan anak saya tidur isoman di kamar yang sama, sedangkan anggota yang lain tidak berperan dengan saya. Yang membuat saya bingung karena sekalipun saya sebagai kesehatan, namun saya tidak dapatkan obat antibiotik dan antivirus yang seharusnya diminum pada orang yang terkena COVID-19. Dan puskesmas stoknya sangat terbatas, dengan gejala saya ada demam, batuk, pilek, sakit kepala, napasnya cukup pada saat itu. Saat ada gangguan penciuman, itu sangat pada saat saya sudah mengalami sakit. Beberapa hari kemudian saya kecil garis umur 8 tahun mengalami gejala demam, batuk, dan pilek. Saya hancur dan bingung, apalagi anak saya bungsu juga bergejala yang sama dengan saya. Di saat anak saya masih kecil, harusnya bersama saya, tapi saya harus terpisah, harus melakukan isoman sendiri. Singkat cerita, saya mengkonfirmasi saya dan keluarga saya dan ke saudara-saudara yang lain, saya cerita sama Mbak Ci. Saya tahu persis bagaimana perjuangan Mbak Cici mencari obat antibiotik, antivirus, saya bisa pergi ke kampung dari Jakarta, dan kemudian saya minum obat tersebut dengan Advisdok. Sejak sakit, kakak saya setiap hari setelah doa ajar mengdoa melalui video call bersama ibu. Saat ini tinggal di Jakarta bersama Mbak Ci. Selain itu saya pun diundang di HP, dan di situ kami pun didoakan. Saya sudah cukup lama setiap hari belajar, dan saya merasakan terpelihara iman saya, pengharapan saya, karena saya hidupnya jauh dengan gereja, hanya satu warga yang non-muslim.
berkat doa-doa dari teman-teman dari KUL, saya mendapat obat antivirus dan antibiotik dari Jakarta. Dan perhatian dari berbagai pihak, tepat tanggal 26 Juli, saya lakukan tes, puji Tuhan saya negatif. Saat ini saya sembuh, dan seluruh keluarga saya sudah sehat, dan saya sudah mulai kembali bekerja di puskesmas. Walaupun saya masuk 2 hari, tapi saya harus terpapar lagi, tidak bisa. Saya tidak ketemu dengan penderita yang COVID karena aku dan baru masuk 2 hari ada orang bersalin, kebetulan COVID. Saya tuh masih masih trauma, masih bingung karena kondisi saya masih cukup lama. Tapi saya bersyukur atas pertolongan kebaikan Tuhan yang sempurna atas hidup saya dan keluarga saya. Saya lulus ujian skripsi kebidanan tepat 1 hari sebelum dinyatakan positif COVID-19. Anak saya yang kedua juga yang terpapar itu sudah sembuh karena dilakukan COVID-19 bareng sama saya. Dan saya merasa bersyukur berada di komunitas GPI JRK JK7 melalui Fajar yang sangat membantu pertumbuhan iman saya. Dan kami merasa dikuatkan, kami merasa damai sukacita, ada pemulihan batin. Saya luka batin dengan kakak saya sudah terobati dan ikut doa Fajar. Mohon doa pemulihan pasca COVID-19 karena saat ini saya merasa masih cukup lama, ada agak batuk dan agak demensia, apa lupa. Dan saya mohon bantuan doa, dukungan doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya untuk anak saya yang saat ini sudah lulus S1 kedokteran gigi, namun belum mendapat panggilan untuk koas untuk kedokteran giginya. Demikian kesaksian saya. Semoga saja kesaksian saya menjadi berkat buat Bapak Ibu ikut KUL pada hari ini. Semoga dapat menjadi berkat dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Wow, Terima kasih Mbak Cici. adikku yang aku sangat sayangi, yang memang jujur kita sempat pernah mengalami selek namanya saudara ya, tapi karena Tuhan baik, hubungan dipulihkan, ada pemulihan di dalam Tuhan ya. Dan saya menambahkan sedikit mengenai apa yang tadi adik saya sampaikan, bagaimana ketika saya mendengar adik saya terpapar bersama anaknya Tias dan tidak mendapatkan obat antivirus dan antibiotik. Saya bingung, saya mencoba cari sana, cari sini, tidak ada jawaban. Mencoba muter-muter di apotek di Jakarta, no stock, nggak bisa. Terus ada yang nasihatin, coba melalui Halodoc. Di Halodoc kita cari, dapatlah resep, tetapi kagak ada obatnya. Resep saya bawa ke apotek yang ada, termasuk Kimia Farma, tidak boleh. Jadi resep di Halodoc tidak berlaku, Bapak Ibu. Saya dalam kondisi kebingungan, saya nanya ke beberapa rekan di KUL ini, antara lain Bu Ivon, yang memang di KUL online Sabtu ya Bu Ivon ya, bekerja di apotek, tetapi harus dengan resep dokter asli. Sementara saya tidak punya resep dokter asli. Saya nanya juga ke Pak Alek, Pak gimana ya Pak? Coba ke Pak Muhtar. Pak Muhtar kan putrinya kan dokter. Singkat cerita, saya menghubungi Pak Muhtar, dan puji Tuhan oleh Pak Muhtar saya dibantu
untuk mendapatkan resep dari putrinya Dr. Anggun yang pagi hari ini saya bersyukur. Terima kasih Pak Mohtar, Dr. Anggun yang hadir juga di KUL pada pagi hari ini. Dan singkat cerita, kantor saya kan di Alam Sutra, Pak Mohtar tinggal di Green Lake City. Jadi saya nyempetin habis jam kerja ke tempatnya Pak Mohtar untuk ambil resep. Ambil resep, sudah saya dapatkan. Saya pikir saya mau beli resepnya itu di apotek Kimia Farma Rawamangun, dekat dengan rumah saya yang di Pondok Bambu. Namun, begitu saya menuju balik ke arah kantor, saya melihat ada Kimia Farma di pinggir jalan Green Lake. Saya pikir dorongan kuat untuk mampir aja di sini. Nah, itu adik saya tuh dengan Grace ya. Jadi saya terdorong untuk mampir di apotek Kimia Farma di Green Lake. Dorongan sangat kuat. Langsung saya mampir. Begitu di apotek, orang apotek bilang, Bu, yang stok ini tidak ada. Adanya stok yang lain. Terus bagaimana bisa nggak diganti langsung? Nggak bisa, Bu. Harus ganti resep. Waduh, saya bingung juga ganti resep. Berarti harus balik ke rumahnya Pak Mohtar lagi. Dari apotek ke rumah beliau. Saya call Pak Mohtar, Pak ini begini. Tunggu Bu, Ibu di mana posisi? Saya ada di apotek Kimia Farma Green Lake. Lah, itu kan tempat di mana anak saya bekerja, Bu. Wow, bagaimana Roh Kudus menuntun, saya harusnya ke apotek Kimia Farma Rawamangun. Tetapi dorongan dari hati untuk mampir di apotek itu. Ketika obat yang ditulis di resep dokter itu tidak ada dan harus balik merubah resep. Dan saya hubungin Pak Mohtar, sebentar Bu, biar anak saya menghubungin orang di apotek. By phone, Dokter Anggun menghubungin apotek, dan singkat cerita, silahkan Bu, balik ke apotek, dan resep langsung diganti by phone dari Dokter Anggun kepada staf di apotek. Dan yang luar biasanya lagi, itu anak raja itu berbeda Bapak Ibu, dapat privilege. Banyak orang ngantri obat, tetapi saya nggak ngantri. Ibu silahkan digeser di sana. Jadi nggak perlu ngantri, dapat jalur tol. Langsung seketika resep baru didapatkan, obatnya komplit, dan malam itu saya langsung paketkan dengan paket bus malam, supaya esok hari bisa sampai di tempat adik saya. Dan saya dengar juga begitu adik saya minum obat, memang recovery cepat sekali. Dan maaf tadi kan sempat terputus-putus adik saya kesaksian karena memang kurang bagus sinyalnya. Jadi adik saya sudah setia dalam doa fajar. Juga KUL kalau dia nggak tugas di rumah puskesmas, dia ikut KUL kita juga. Dan melalui komunitas inilah kami ditolong. Kami ditolong mendapatkan obat yang begitu sulit didapatkan waktu itu. Bahkan famili jauh kami, yaitu tepatnya adalah juga dokter pengujinya adik saya, itu saudaranya terpapar. Sekali lagi saya minta tolong bantuan Pak Mohtar, bantuan Dokter Anggun, mendapatkan obat yang dibutuhkan dan kami kirim ke daerah Purwokerto. Luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja melalui komunitas ini menjadi alat buat melayani banyak orang. Dan puji Tuhan, kalau adik saya sudah sembuh, ada long COVID, yaitu masih ada batuk sedikit, ada demensia, tapi puji Tuhan sudah bekerja kembali di puskesmas, harus berhadapan dengan di garda depan orang-orang yang terpapar COVID. Namun puji Tuhan, selama ini Tuhan lindungi. Ya, saya tahu. Ya, sudah dipulihkan. Kita akan berdoa buat adik saya supaya tetap sehat ya. Dan juga untuk anaknya yang pertama yang sudah lulus S1 kedokteran gigi namun masih bergumul untuk koasnya. Nanti kita akan doakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Terima kasih adik saya, Yayu yang saya kasihi. Tuhan berkati kamu beserta suami dan anak-anak di rumah. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Cici. Ya. Baik, terima kasih. Itu kesaksian pertama dan kita akan mendengar kesaksian yang kedua yang tidak kalah dahsyat dan tidak kalah luar biasanya lagi yang akan disampaikan oleh Pak Riko. Kami persilahkan Pak Riko untuk menyaksikan keluar biasaan Tuhan. Silakan Pak Riko. Baik. Shalom Bapak Ibu. Shalom juga buat tim doa baik atau juga yang melayani hari ini. Puji Tuhan, kesempatan yang indah kalau saya boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu Bu Lia WA saya, Pak, Sabtu ini kesaksian ya. Saya tanya Bu Lia, kesaksian apa nih Bu Lia? Karena saya merasa setiap hari adalah hari di mana kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan.
Amin. Ini yang saya alami setiap hari. Kita bisa bangun pun ya kita percaya, bangun dari tidur, menghirup udara yang baru, itu pun kebaikan Tuhan. Dan enggak ada alasan untuk kita enggak bersyukur sama Tuhan. Baik, saya berpikir, kesaksian apa ya? Tadi Ibu Yayu sudah kesaksian sembuh dari COVID. Memang ini juga yang saya mau saksikan sama Bapak Ibu. Jadi beberapa hari ini, singkatnya begini, tanggal 4 saya ada acara ke daerah Puncak. Tadinya saya berpikir rencana mau rapat untuk sepupu yang akan menikah, tapi dia nggak punya wali dan dia minta saya jadi wali untuk pernikahan, baik lamaran dan pernikahannya. Sudah, hanya 10 orang, hanya 10 orang di sana di tanggal 4 saya pergi, nggak terrealisasi rencananya. Karena apa? Senin malam saya ngalami demam, terus kepala saya pusing. Saya berpikir, mungkin perubahan cuaca yang tadinya aktivitasnya di Jakarta terus ke puncak di daerah yang dingin. Saya cuma berpikir sederhana seperti itu. Namun ternyata di tanggal 6 Juli, di tanggal 5 saya sudah mulai demam, tanggal 6 saya masih demam, bahkan saya rasa makin parah. Akhirnya tanggal 7 ya kita udah pulang. Jadi 7 siang jam 12 kita pulang kembali ke Jakarta, sudah, dan masih belum sembuh. Saya masih ngalami flu, saya masih ngalami demam. Saya berpikir, flu biasa aja. Sudah, akhirnya di tanggal 8, waktu itu saya pergi sama cici saya yang nomor 1, terus ada beberapa family dekat. Saya satu mobil sama cici saya, sama istri saya, sama anak saya yang nomor 3. Tanggal 7 kita sudah sampai di Jakarta, kondisi saya masih flu, kondisi saya masih sakit, pusing kepalanya. Sudah, saya cuma minum obat yang dijual umum, obat dijual umum. Di tanggal 8, ternyata istri saya ngalami sakit juga. Di hari Selasa, istri saya juga mulai ngalami demam. Itu masih di puncak. Tanggal 7 kita balik Jakarta, tanggal 8 saya masih ngalami sakit, istri saya juga masih ngalami flu. Dan ternyata anak saya yang sama-sama yang nomor 3 itu akhirnya juga ngalami flu, demam flu. Hari Kamis saya masih alami itu. Cici saya, kakak saya, karena dia memang rutin swab, dalam sebulan bisa 2 kali swab. Pulang dari puncak di tanggal 8 hari Kamis pagi dia swab PCR, ternyata hasilnya positif Bapak Ibu. Hasilnya positif. Terus dia kontak istri saya. Dia bilang, "Riko, coba deh kamu itu swab, Evi, coba deh kamu swab PCR," dia bilang. Karena saya swab nih hasilnya positif nih. Hasilnya positif. Dia info itu di hari Jumat. PCR hasilnya keluar 1 hari, dia info telepon kita di hari Jumat. Hari Jumat saya cuma bilang sama istri, "Enggak lah ya, Tuhan pasti tolong kita," saya bilang. "Tuhan pasti tolong kita." Saya bilang sama istri saya seperti itu. Bahkan ada satu rema yang pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang nggak melampaui kekuatan kita. Itu satu rema yang Tuhan ingetin untuk saya sampaikan. Saya ngomong ke istri saya, pencobaan biasa nggak melampaui kekuatan kita. Istri saya bilang, yes, amin, amin. Tapi ya masih merasakan, ternyata ada seperti istri saya bilang, nggak apa-apa lah, kita swab aja katanya. Swab, akhirnya saya bilang, enggak deh, saya nggak usah. Mami aja sama Jonathan, anak saya Jonathan. Mami aja sama Jonathan deh, swab. Tanggal 9, sudah siang,
eee, swab swab PCR. Hasilnya baru keluar kira-kira Sabtu pagi. Terus tanggal 9 sore istri saya bilang, "Bener bener nih, papi nggak mau swab. Bener nih papi nggak mau swab." Ya akhirnya ya saya ambil 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 waktu juga, ya udahlah anterin deh swab. Akhirnya swab juga kita. Saya swab di sorenya, istri saya di siang tanggal 9, hasilnya keluar di hari Sabtu dan ternyata puji Tuhan hasil PCR-nya positif Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan hasilnya positif. Ya sudah, cici saya ada kawan dokter, terus dikirim obat antivirus, dikirim obat antibiotik, dikirim pokoknya obat yang untuk penyakit COVID. Sudah hari Sabtu malam ya kita langsung minum. Kita minum, ya kita ikutin apa yang ditulis di obat itu, diminum sehari berapa kali dan lain sebagainya. Sudah seiring jalannya waktu di tanggal 10 setelah diketahui positif, terus saya konsumsi obat tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kita masih konsumsi obat dan memang sudah agak berkurang setelah kita konsumsi obat. Rasa sakitnya sudah mulai berkurang, demamnya mulai berkurang. Di tanggal 13, tanggal 14, hari Rabu tanggal 14 saya bangun seperti biasa kita bangun terus saya gosok gigi. Waktu saya gosok gigi, saya batuk sedemikian rupa sampai saya nggak kuat lagi begitu. Waktu saya sikat gigi, saya selesaikan sikat gigi saya duduk, saya bilang sama anak saya, "Jo, ambilin oximeter." Karena waktu itu batuknya nggak berhenti-berhenti, ngomong pun saya susah. Diambil oximeter sama anak saya cek oximeter. Oximeter ketika kita COVID, oximeter ini kadang angkanya ada di titik tinggi, kadang ada di rendah dan naik turunnya cepat sekali begitu Bapak Ibu. Sudah, saya cek dengan oximeter, apa yang terjadi? Waktu saya baru pertama kali masukin jari saya, di angka 88. Saya kaget sekali. Aduh, saya syok. Padahal itu harusnya tetap berjalan Bapak Ibu kan. Sudah 88, aduh saya langsung down saya. Napas saya langsung satu-satu Bapak Ibu. Cek, cek, aduh. Saya bilang, saya gerakan dada saya angkat tangan saya gerakan dada saya. Saya bilang sama istri saya, ambilin minum. Sudah saya gerakan dada saya sambil saya berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Terus saya minum. Waktu saya bilang ambilin minum, ambilin minum, saya bilang. Istri saya kedengerannya, pinjam oksigen. Akhirnya dia inisiatif pinjam oksigen ke Pak RT. Ke Pak RT, saya bilang bukan oksigen, minum aja. Udah saya gerak badan sambil saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya cek oximeter 88 terus naik, mentoknya di 90. Di 90. Napas saya masih tersengal-sengal Bapak Ibu. Tak satu-satu. Saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Dari ketika angka oximeter menunjukkan 90, saya inisiatif, saya ke depan, maksudnya masih nggak di luar halaman rumah, di dalam halaman rumah, saya genjot sepeda statis. Saya gerak, tujuannya supaya saya berpikir paru-paru saya bergerak. Saya dulu olahragawan Bapak Ibu. Saya berpikir paru-paru saya bergerak. Saya pakai sepeda statis dengan kecepatan speednya cuma 1. Saya goes. Selesai akhirnya. Selesai puji Tuhan. Kira-kira 10-15 menit saya olahraga. Saya istirahat, saya minum, saya bilang coba cek oximeter. Oximeter naik turun seperti biasa dan stabilnya di angka 92 Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya cuma percaya
ya dari setiap peristiwa Tuhan pasti bekerja. Amin. Dari setiap peristiwa Tuhan pasti bekerja. Sudah di 92, ya udahlah. Saya istirahat, puji Tuhan, saya istirahat. Ah, seperti biasa, ya cuma bisa istirahat, nggak bisa beraktivitas lain sebagainya. Akhirnya di tanggal 15, Bapak Ibu kalau kira-kira kelamaan, tolong dikasih tahu Bu Sri, takutnya waktunya kelamaan. Masih ada Pak, silakan lanjutkan. Gitu ya, Iya, diinstruksi aja ke saya kalau memang waktunya kelamaan. Sudah masih di ada tanggal sebentar. baik di tanggal 15, di tanggal 15 ternyata di tanggal 14 saya nggak pakai oksigen karena saya cuma berpikir dan saya punya iman Tuhan kasih oksigen gratis kok sama kita. Saya cuma berpikir seperti itu. Saya punya iman cuma seperti Tuhan kasih oksigen gratis. Sudah nggak usah. Saya bilang istri saya tawarkan untuk pakai oksigen. Saya bilang enggak lah, nggak usah. Saya bilang pencobaan biasa yang nggak melampaui kekuatan kita. Saya cuma bilang seperti itu sama istri saya. Sudah di tanggal 15, ternyata malam 14 malam itu istri saya mengalami penurunan saturasi Bapak Ibu. Karena satu dan lain hal, sepertinya karena satu dan lain hal imunnya jadi turun. Kenapa tadi di awal saya katakan nggak ada alasan untuk kita nggak bisa bersyukur. Supaya apa? Supaya ketika kita sakit, jangan sampai persoalan yang lain membuat kita semakin lemah dan dikalahkan penyakit itu. Jadi setiap hari kita bisa bersyukur bahwa Tuhan baik. Amin. Sudah, akhirnya 14 malam imun istri saya turun. Saya nggak tahu dia sesak, tapi dia nggak mau bangunin saya. Karena paginya kan saya ngalami penurunan saturasi. Tanggal 15 pagi, sesaknya semakin parah. Ya udah, akhirnya saya nggak pakai oksigen dan istri saya harus pakai oksigen. Istri saya pakai oksigen, sudah pagi saturasinya ada di angka 80. Kasih oksigen. Akhirnya malamnya sempat pakai oksigen, di 14 malam sempat pakai oksigen, di tanggal 15 pagi saturasinya ada di angka 80. Akhirnya dokter yang pantau kita by phone, dia bilang nggak bisa. Kalau di 80 sudah harus ke rumah sakit, karena untuk naikin saturasi nggak cukup oksigen, itu harus diinfus. Tanggal 15 pagi. Aduh, cici saya, dokternya kasih tahu, pokoknya harus segera berangkat rumah sakit, harus segera berangkat. Sampai istri saya bilang, aduh udah dah, nggak usah bilang dokter dia bilang, nggak usah bilang sama Hanbi, cici saya, nggak usah bilang sama Cik Vera. Udahlah, kita doa aja pokoknya. Ternyata ya terus disuruh, saya dipantau terus di WA harus segera berangkat. Sudah ya udah saya bilang ya udahlah, nih kita berangkat dari rumah sakit. Saya cari rumah sakit Hermina. Hermina bilang waiting list Pak. Waiting list 20 pasien. Dan kemungkinannya itu 2 hari Bapak baru dapat, istri Bapak baru bisa dapat bed. Oh, nggak bisa saya bilang. Harus duduk di kursi, nunggu 2 hari, dengan kondisi saturasi yang turun-turun terus. Sudah, saya cari rumah sakit yang lain yang dekat rumah. Di Elizabeth. Elizabeth bilang, waduh Pak, kita nggak punya ruang HCU. Kalau saturasi turun itu butuh ruang HCU. Saya nggak paham juga. Tapi dokter jaga waktu itu bilang, nggak bisa. Kita nggak punya ruang HCU. Jadi cari rumah sakit yang lain. Rumah sakit yang lain sampai akhirnya singkat cerita, ya saya ke Sulianti Saroso. Sulianti Saroso ada yang sarankan ke sana, saya ke sana. Saya punya sepupu relawan AIDS di sana. Istri saya telepon, Yan, CEV mau ke Suroso, coba tanyain ada ruang nggak atau ada
tempat gak karena saturasinya turun. Dia hubungin sana, terus temannya bilang ada sisa dua. Akhirnya dikasih nomor teleponnya, istri saya hubungin, dia bilang cepat ya, kita nggak bisa tunggu, dia bilang, karena nih orang yang masuk rumah sakit ya terus-terusan, dia bilang cepat. Wah, saya bilang cepat bagaimana? Kalau pakai ambulan bisa cepat. Ini kan pakai kendaraan yang lain, saya bilang. Ya sudah, saya jalan, saya cuma punya iman, ya Tuhan sudah siapkan. Saya cuma punya iman, Tuhan sudah siapkan. Saya jalan, sampai di sana ketemu sama bagian yang memang ngurus. Oh, yang tadi telepon si ini dan lain sebagainya sudah, ya udah langsung aja, dia bilang. Dan masih sisa dua, betul sisa dua. Setelah itu masuk yang lain dan sudah selesai, yang lain ditolak. Sudah, puji Tuhan, singkat cerita, saya singkat saja. Akhirnya istri saya dirawat dan ya puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk saya mundar-mandir, ngurus rumah, ngurus anak. Kondisi saya sih saya belum tahu sudah negatif atau belum. Tapi ini yang saya lakukan. Saya datang ke rumah sakit. Ya mungkin saya nggak bisa lebih dekat sama istri saya, tapi saya berpikir support secara psikologis. Oh, suaminya ada, dia merasa ya tersupport lah. Sudah sampai akhirnya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 terus saya lupa di hari Sabtu kalau nggak salah Ibu Lia hubungin saya, terus sempat juga Pak Mike hubungi saya. Ya, saya mau bilang bersyukur kalau saya ada di komunitas Call Online. Amin. Luar Bersyukur. biasa ya, Pak, ya. Iya, karena selama ini kalau saya punya media sosial, kan saya posting di media sosial, posting sesuatu apakah yang like banyak Bapak Ibu. Yang komentar banyak juga. Tapi komunitas yang seperti kita ini nggak ada. Yang mau WA, yang mau hubungi dan lain sebagainya. Jadi saya cuma ingatkan ya terima kasih buat teman-teman, buat Pak Mike, buat Bu Lia, yang pertama kali juga Bu Meling hubungi saya pertama kali. Saya sempat terdaftar di Call Online 2020, tapi ya memang nggak terlalu aktif di Sabtu. Bu Meling sempat hubungi saya, ya puji Tuhan. Sudah, sampai akhirnya Bu Lia support saya, ya saya terbangun dan saya terberkati. Sudah, di tanggal 28, di tanggal 28 Juli 27 atau 28, 27 sore, istri saya bilang, "Pih, nggak ada telepon dari rumah sakit. Mami udah diizinin pulang nih," kata nakes. Saya bilang, "Loh, memang belum. Pihak rumah sakit belum hubungi saya untuk jemput istri saya." Akhirnya setelah itu nakesnya bilang, "Bu, nanti dokter jaganya hubungi suami." Dihubungi ke saya dan diizinkan untuk pulang dari rumah sakit. Saya tanya sama dokter, "Dok, gimana dok? Sudah sembuh?" Saya bilang. Terus dokternya bilang, "Pak, kalau COVID itu nggak bisa dinyatakan sembuh." Saya nggak tahu, di sini ada dokter mungkin. COVID itu nggak pernah dinyatakan sembuh, Pak, tapi membaik katanya. Karena dari sakit COVID yang dialami itu akan berbekas di paru-paru. Dan saya bersyukur juga kalau Tuhan izinkan paru-paru istri saya mengalami infeksi. Karena saya percaya saya mau lihat mujizat. Dari setiap peristiwa yang saya alami, saya cuma percaya setelah peristiwa ini saya lihat mujizat. Setelah peristiwa ini saya lihat mujizat. Jadi sekali lagi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa bersyukur sama Tuhan. Di tengah persoalan sekalipun kita tetap bisa bersyukur. Karena apa? Setelah itu kita lihat mujizat. Sudah. Amin. Sampai akhirnya dokter bilang ya istirahat, nggak bisa terlalu capek. Memang nggak bisa terlalu capek. Jalan sedikit, ya ngos-ngosan jalan sedikit. Nggak bisa gabung nih sama saya nih Bapak Ibu. Karena dia harus istirahat istri saya. Sudah, puji Tuhan sampai sekarang ya akhirnya kemarin tanggal 2 sebelum jemput istri saya dari rumah sakit, saya disarankan untuk swab semua. Saya, anak saya yang nomor 2 sama anak saya nomor 3.
karena satu rumah. Kita swab antigen hasilnya negatif. Akhirnya di tanggal 28 disarankan jangan antigen, karena antigen nggak bisa baca CT. Saya swab PCR di tanggal 28, puji Tuhan hasilnya sekali lagi negatif. Terima kasih buat dukungan, support, doa dari rekan-rekan tim full. Jadi selama kita isoman, ya jujur nggak bisa kerja, nggak ada. Sementara isoman tadi Ibu Sri atau siapa bilang harus makan makanan bergizi, harus konsumsi vitamin, artinya double biaya tuh Bapak Ibu Saudara. Iya, makanan bergizi, konsumsi vitamin itu double biaya dari biasa sebelum kita sakit. Ya bersyukur dan puji Tuhannya, Tuhan bisa pakai siapapun jadi kepanjangan tangan. Amin. 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 So, Amin. di tim Kul ini selain doa, support, itu juga jadi berkat buat saya, buat kita semua. Akhirnya, Amin. puji Tuhan, Tuhan gerakan cici saya, dia transfer uang. Jadi saya cuma mau bilang begini, pertolongan Tuhan itu nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Nggak Amin. jauh-jauh. Seperti firman Tuhan bilang, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara seiman hidup rukun. Jadi sama adik, sama kakak, kita harus rukun. Karena sekali lagi, pertolongan Tuhan nggak jauh. Dari keluarga dulu. Kalau memang nggak ada, dari komunitas. Kalau memang Amin. nggak ada, Tuhan bisa kirim malaikat. Yes. Amin. Luar biasa, Baik. Pak ya. Demikian. Dahsyat. Demikian Bapak Ibu, puji Tuhan. Tetap dukung dalam doa, karena memang harus ada pemulihan di infeksi paru-paru istri saya. Tadi Amin. Bu Lia tanya, gimana Pak? Saya bilang, saya cuma punya iman, Tuhan kasih paru-paru yang baru. Yes. Jadi harus bersemangat, harus berpikir positif bahwa Tuhan sanggup. Amin, puji Tuhan. Demikian. Amin. Demikian Bu Sri. Terima kasih banyak Pak Riko. Luar biasa kesaksian Bapak yang sangat memberkati kami. Ada beberapa poin yang saya dapatkan, Pak. Yaitu satu, Bapak memiliki iman. Pengucapan syukur, semangat yang luar biasa, dan perkataan firman Bapak ucapkan. Hati yang bergembira, wajah yang bersuka cita, sehingga Bapak memiliki imun yang tinggi. Dan saya melihat bagaimana Bapak mengatakan iman, Bapak melalui firman, dari pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melalui kekuatan manusia, dan Allah setia yang berikan jalan keluar untuk menanggungnya setiap pencobaan yang kita alami. Luar biasa. Terima kasih Pak Riko untuk kesaksian yang berkati. Kita akan dukung dalam doa untuk Bapak dan seisi rumah supaya tetap sehat ya Pak ya. Dan mujizat Tuhan sudah dinyatakan dan Bapak sudah menyampaikan kesaksiannya dan siap untuk melayani Tuhan lebih lagi ya Pak ya. Karena Tuhan sudah begitu baik dan teramat baik buat Pak Riko dan seisi rumahnya. Haleluya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Sekali lagi, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kalau tadi kita sudah mendengar kesaksian dari dua orang, yaitu adik saya Yayu dan juga Pak Riko, di mana mereka diizinkan mengalami sakit COVID, dan Tuhan pulihkan seisi rumahnya dengan berbagai cara yang ajaib, cara yang unik. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Dan mereka juga dipersatukan di dalam komunitas Kul, di dalam doa HPN, di doa-doa bersama, komunitas saling memperhatikan, saling mendukung, dan Tuhan bekerja luar biasa. Namun, Tuhan memiliki otoritas juga ketika beberapa anggota keluarga kita yang akhirnya Tuhan panggil pulang ke rumah Tuhan. Dalam beberapa minggu terakhir ini, kalau 2 minggu lalu, Ibu Mailing, Wakil Gembala Kul Online, Tuhan izinkan berpulang ke rumah Tuhan. Belum lama ini juga ada dari mamahnya Pak Heru, juga kemarin 2 hari yang lalu, adiknya Pak Heru Wijaya juga dipanggil Tuhan karena COVID. Demikian juga kemarin saudara dari Pak Mike yang usianya 35 tahun, juga Tuhan panggil, COVID-nya sudah hilang, tetapi ada virus lain sehingga akhirnya berpulang juga. Demikian juga 2 hari yang lalu, mamah dari Pak Robert atau mertua dari Ibu Mei
Melina dari Jambi, juga Tuhan panggil pulang. Untuk kalau Mama Pak Robert, karena beliau sakit kanker, sudah puluhan tahun, tetapi waktunya Tuhanlah yang memanggil mamahnya berpulang. Kalau tadi kita mendengar kesaksian adik saya Yayu, Pak Riko, Tuhan pulihkan. Namun ketika Tuhan juga mengizinkan anaknya pulang ke rumah Bapa di surga, karena waktunya sudah selesai. Dan kita percaya, baik dari mamahnya Pak Heru, adiknya, demikian juga mamah dari Pak Robert, mertua dari Ibu Melina, demikian juga family dari Pak Mike, kita percaya memang sudah waktunya Tuhan untuk mereka berpulang ke rumah Tuhan. Dan kita percaya mereka sudah ada di dalam kerajaan surga. Dan mewakili keluarga Cool Online, kami mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya buat keluarga dari Pak Heru Wijaya, dari Pak Mike, juga dari Pak Robert dan Bu Melina di Jambi. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yana. Jangan lewatkan firman yang akan sangat memberkati kita. Tak kenal maka tak sayang. Ibu Yana, beliau adalah sebagai seorang pendoa di ibadah raya kelima PRJ CK7, dan beliau juga gembala dari Cool Online Anugerah di Sunter. Dan tentunya Bapak Ibu tidak pernah asing dengan namanya Pak Asis, karena beliau setiap pagi selalu muncul menyapa seluruh jemaat di doa fajar. Dan Ibu Yana adalah istri terkasih dari Bapak Asis. Dan pagi hari ini kita akan mendengar sharing firman dari Ibu Yana yang pasti akan sangat memberkati kita. Namun sebelum beliau menyampaikan firman Tuhan, silakan Pak Granito untuk membawa satu pujian pengantar menuju firman. Silakan Pak Granito atau Bro Granito. Tuhan berkati. Kami tahu kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Lewat kesaksian-kesaksian yang kami dengar, kami percaya apapun musim kehidupan kami, ada Tuhan bersama dengan kami. Biar pagi hari Tuhan Yesus lagi menjadi perkataan iman kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami tahu ada Tuhan yang baik, menopang setiap kami, menolong setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama sekali katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku
Haleluya. Oh, Shalom semua, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di Cool Online ini. Terima kasih kalau tadi Ibu Sudiarti sudah memperkenalkan saya. Terima kasih Ibu Sudiarti. Terima kasih buat Mami Grace, buat Pak Chandra, buat Ibu Ray selaku gembala Cool Online ini. Terima kasih juga buat Pak Mike yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk berbagi suplemen cool ya di minggu ini. Terima kasih kita percaya ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan lewat firman Tuhannya pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat siang hari ini ya Tuhan. Kami kembali ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ya Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau kami ada ya Tuhan. Kami masih mempunyai nafas, kami mempunyai kesehatan kami ya Tuhan, tubuh kami yang baik, keluarga kami yang terpelihara dengan sempurna. Kami masih punya pekerjaan, kami masih bisa makan ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga ya Tuhan tidak terpapar dengan COVID-19. Dan atau ada teman-teman kami yang sudah terpapar COVID-19, tapi mereka mengalami kesembuhan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa segala sesuatunya hanya Engkau ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami ya Tuhan. Biarlah dari mulut kami selalu keluar ucapan syukur dan rasa terima kasih kami yang sedalam-dalamnya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau sama-sama belajar ya Tuhan tentang pentingnya komunitas ya Tuhan. Dan hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah dari bahasa yang sederhana, dan hamba-Mu juga tidak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Dan hamba-Mu juga bukan apa-apa, Tuhanlah biar yang berjalan di depan ya Tuhan dalam penyampaian firman-Mu ini ya Tuhan. Biar kami semua ya Tuhan, jemaat-jemaat Cool Online di rumah mereka masing-masing, mereka akan mendapatkan suatu rema, menjadi kekuatan pada saat firman-Mu disampaikan ya Tuhan. Beracara Engkau Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan tanpa terkecuali ya Tuhan. Kami mau fokus ya Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk diberikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau menguduskan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kau menyucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih, segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu saja Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Amin. Ya, sebelumnya kita akan belajar bersama-sama tentang pentingnya komunitas. Kalau tadi kita sudah mendengar bahwa dari kesaksian Ibu Yayu, adiknya Ibu Sudiarti dengan Pak Riko ya, betapa pentingnya kita ada di dalam komunitas. Nah, pertama kali kita akan belajar bahwa sejak dari penciptaan Adam, manusia yang pertama, Tuhan menciptakan manusia itu kita tahu adalah sebagai makhluk sosial ya. Sebagai makhluk sosial artinya kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Nah, Allah berfirman bahwa dalam Kejadian 2 ayat 18a dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya sebagai seorang suami dia membutuhkan istri untuk menjadi penolong ya, menjadi pendamping, menjadi tiang doa di dalam keluarganya. Nah, Tuhan Yesus juga sangat mengerti betapa pentingnya sebuah komunitas.
Bahkan Tuhan sendiri sudah memberikan teladan pada zaman itu. Ketika semua di mana pelayanannya dimulai dari komunitas, yaitu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya sebanyak 12 murid untuk membantu dalam melayani bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus juga sangat-sangat mengerti betapa pentingnya suatu komunitas. Nah, setelah ini kita akan belajar dari tokoh Daud ya. Dari tokoh Daud di dalam Alkitab, kita sama-sama belajar. Kita akan memperkatakan firman Tuhan di 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Silakan Ibu Sudiarti kalau boleh ayatnya saya ini. Ya, di 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Bisa ditampilkan Ibu Sudiarti? Sudah, ya. Baik Ibu, demikianlah firman Tuhan. Ya. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 ya Bu ya. Iya. Sebentar, ini firmannya yang muncul dari Mazmur ini Bu. Oke, saya baca di Alkitab ya. Ya. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2, beginilah firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pendamping mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, jadi kita tahu ya, pada saat Daud lari dikejar oleh Saul mertuanya, karena Saul mau membunuh Daud ya, kita tahu. Nah, pada saat ini saya merenungkan bagaimana kalau kita dalam posisi seperti Daud yang dikejar ya, yang dikejar untuk dibunuh oleh mertuanya sendiri. Pasti Daud merasakan ketakutan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, merasakan kesesakan. Mungkin dia juga tidak bisa ngapa-ngapain, mungkin gak bisa makan karena ketakutan yang sangat-sangat ya. Nah, akhirnya yang kita tahu tadi seperti kita baca di firman Tuhan di 1 Samuel 22 ayat 1, Daud akhirnya melarikan diri ke Gua Adulam. Ya, ini kayaknya di Sungai Engedi atau kalau nggak salah seperti itu tepatnya. Nah, dia sangat-sangat ketakutan. Tapi di tahap inilah Daud pada waktu dia mengalami ketakutan, kesesakan, ada tahap-tahap di mana Daud mengalami suatu proses karakternya, ya. Nah, mungkin saat-saat ini kita juga nggak sama seperti Daud. Kita dikejar-kejar untuk dibunuh, ya. Tetapi kita percaya, kita tahu yang kita alami pada saat ini, kita juga merasakan ketakutan. Kita juga merasakan kekhawatiran kadang yang terlalu berlebihan, ya, karena masa pandemi COVID ini. Posisi kita sama juga seperti kita masuk ke dalam Gua Adulam, yaitu di rumah kita masing-masing dengan keadaan kita yang nggak bisa pergi kemana-mana, kita nggak bisa kumpul dengan orang-orang, nggak bisa ketemu dengan teman, bahkan kita pun tidak bisa untuk beribadah bersama-sama di gereja. Posisi kita sama seperti Daud. Ya, cuman kalau Daud posisinya karena dia mau dibunuh oleh Saul mertuanya, kalau kita ditekan dengan peristiwa COVID-19 ini. Nah, bagaimana proses Daud atau kita sendiri di rumah kita masing-masing ketika kita menghadapi COVID-19 ini, masa-masa seperti ini. Kita kembali lagi kepada Daud. Daud menjalani suatu proses karakternya. Apakah iman Daud tetap percaya kepada Tuhan? Bagaimana sikap hati Daud
dalam menghadapi semuanya yang diizinkan Tuhan terjadi ya di dalam Gua Adulam itu. Kita tahu Daud tetap hatinya fokus kepada Tuhan, bukan kepada Saul. Dan kita tahu juga Saul sudah mempunyai sikap hati bahwa dia tidak akan pernah mau membalas kejahatan yang Saul lakukan, karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Artinya Daud tetap fokus kepada Tuhan, sehingga pengurapan Tuhan tetap turun kepada Daud. Dan ketika Daud fokus kepada Tuhan, bukan kepada Saul atau kepada masalah yang dia hadapi, dia akan melihat kuasa Tuhan semakin dahsyat dalam kehidupan Daud. Nah, kita akan belajar lagi. Kita percaya sebanyak 400 orang itu yang menjumpai Daud di Gua Adulam, itu mungkin Daud tidak pernah merencanakan itu. Tapi kita percaya segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan sudah punya rencana. Dan semuanya mendatangkan kebaikan. Amin ya. Nah, di dalam Gua Adulam itu sebanyak 400 orang, banyak yang 400 orang ya. Mereka datang itu dalam keadaan yang mempunyai hutang piutang dengan Saul, dengan keadaan hati yang sakit hati, ya kan? Dengan keadaan orang-orang yang semuanya dalam keadaan terpuruk di dalam Gua Adulam itu. Nah, ketika mereka bersama-sama ketemu dengan Daud, apa yang mereka lakukan? Bahkan dikatakan Daud menjadi pemimpin buat mereka yang 400 orang itu. Nah, dari sinilah jawabannya. Kenapa? Kalau kita lihat, kok Daud bisa tetap kuat? Ya, dia tetap bisa memuji Tuhan. Seperti Pak Riko bilang tadi. Coba minta tolong Ibu Sudiarti kita baca di Mazmur 57 ayat 8, 9, dan 10. Nah, ini Daud berkata, hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur bagimu. Luar biasa ya. Dan ayat ke-9, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ayat ke-10, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Kita sama-sama belajar ketika Daud fokus kepada Tuhan, ya, maka Daud akan melihat kebesaran Tuhan. Daud akan melihat keajaiban Tuhan. Daud akan melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara apa saja. Karena firman Tuhan juga berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi sehingga Daud tidak terfokus dengan masalah dia mau dikejar Saul, mau dibunuh Saul. Bahkan dikatakan Daud menjadi pemimpin ketika dia fokus kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada Daud, ya. Untuk apa? Mengimpartasikan kepada orang-orang yang sebanyak 400 yang mengalami keterpurukan, mengalami sakit hati, ya, karena hutang piutang. Jadi Daud berdampak buat orang-orang yang 400 orang itu. Dan di sini Daud dikatakan dia merasakan penting sekali karena komunitas itu bersama-sama dengan orang-orang yang 400 orang itu di Gua Adulam. Nah, bahkan dikatakan yang 400 orang ini yang dari awalnya kita tahu mereka terpuruk, mereka sakit hati, ya. Mereka sama-sama saling menguatkan. Mungkin seperti kita tadi kesaksian dari Pak Riko, ya, saling mendoakan dalam komunitas itu. Akhirnya
pelan-pelan Tuhan memulihkan hati mereka, pikiran mereka dari segala keterpurukan. Sehingga dahsyatnya ketika fokus mereka kepada Tuhan. Dan yang 400 orang itu menjadi pasukan perang. Menjadi pasukan perang yang militan. Luar biasa banget ya. Luar biasa sekali saya renungkan. Yang siap untuk berperang. Yang siap untuk berperang. Jadi apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Memang setelah kita mempunyai masalah, ya, kita percaya kalau ditanya satu-satu pasti kita mempunyai masalah. Tapi saya sangat yakin dan percaya banget. Kita dipertemukan di kul online ini, ya, ataupun di seluruh kul-kul CK7 yang diberikan oleh CK7, bahkan dari Gatot Subroto, gereja kita dari pengembalaan Pak Niko, ini sebagai wadah buat kita. Karena kul ini adalah motonya kesatuan bersama, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Nah, setelah itu mungkin sebelum kita ada di wadah kul ini, mungkin kita juga pernah ya masing-masing ya punya suatu komunitas. Contoh misalnya ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu yang komunitasnya yang arisan mungkin ya, arisan nanti sebulan sekali ketemu. Tapi kita akan bisa merasakan, membedakan seperti Pak Riko bilang tadi. Karena hal-hal yang kita bicarakan hanya tentang mungkin tentang baju kita pakai baju apa, nanti dress kodenya apa, warna putih atau warna merah, atau berbicara tentang anak-anak. Bahkan kadang-kadang mungkin kita bisa juga menceritakan orang lain ya, membuat panggil, Tuhan pilih dengan cara apapun tadi ya. Tadi saya lihat ada yang cerita dari Belitung ya, Belitung apa Bitung? Kalau soalnya saya juga orang Belitung, orang Sumatera. Wah, itu luar biasa banget ya. Justru dari kul online ini Tuhan bisa memanggil gitu ya, jiwa-jiwa dari mana aja yang tidak terbatas. Karena kita nggak perlu datang lagi ke suatu tempat ya, dengan cuman klik link ya, itu kita bisa langsung bergabung. Jadi inilah caranya Tuhan untuk memanggil kita, mempersatukan kita sebagai umat-umatnya dan anak-anaknya untuk bersatu semakin erat ya di dalam wadah kul ini, dengan tujuan kita satu sama lain saling membangun, saling mensupport, saling mendoakan ya itu. Jadi betapa pentingnya. Nah, saya mau mengajak ya semua teman-teman, kalau yang sudah ikut kul online, mari kita sama-sama kita setia. Kalaupun ada yang belum ikut kul, mari jangan tunggu-tunggu lagi. Hari ini kita langsung bergabung. Nah, kita mau berbicara dari buah komunitas itu yang berfokus pada Kristus. Pasti kita akan melihat ya dampak-dampaknya yang luar biasa, yang dahsyat dan positif. Yaitu pasti kita saling menopang, membangun. Kalau ada yang kesusahan, pasti kita salingkan. Kalau kita punya grup, ini nih, tolong nih, kayak Ibu Sudiarti tadi, ini loh, ada obatnya di sini nih, Avigan atau apa yang sakit mungkin COVID ya. Ini dokternya di sini. Ini ada yang butuh oksigen atau apa. Jadi sangat-sangat kita merasakan bahwa kepedulian kita, kasih kita kepada mereka. Karena kita percaya, karena setiap kasih Tuhan itu mengalir atas setiap kita kepada anak-anaknya untuk diimpartasikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, jadi kita membuahkan hasil yang dahsyat di dalam buah dari komunitas kul ini.
Itu aja, terima kasih ya dari firman Tuhan. Nah, mari kita sama-sama kita tetap setia, kita tetap bergandengan tangan. Kita tetap bergandengan tangan ya. Satu hal dari komunitas ini, satu, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dari setiap kesaksian kita, Ibu Yayu, tadi Pak Riko, Ibu Sudiarti juga ya. Waduh, kayaknya pertolongan Tuhan dahsyat banget. Ya, aduh, kayaknya tuh lewat orang-orang sekeliling kita, lewat keluarga orang-orang yang terdekat, Pak Riko bilang, buat komunitas ya. Nah, mari kita praktekkan gitu di dalam setiap hidup kita sekarang. Seperti di zaman dulu, di kisah Rasul zaman dahulu ya. Di kisah Rasul semua mereka bisa berbagi satu sama lain, memecahkan roti bersama-sama. Itu ya, untuk mendukung, ada yang mungkin kekurangan secara finansial, kita bisa berbagi ya, mungkin lewat apa yang kita punya gitu ya kan ya. Nah, seperti itu aja. Jadi kesimpulannya kita menjalani hidup dengan apa yang kita peroleh. Namun kita memperoleh kehidupan dengan apa yang kita berikan. Jadi saya renungkan dari perkataan ini dari Winston itu ya. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Sesuai lagi dengan firman Tuhan ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kita percaya di dalam wadah kul ini kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi jiwa-jiwa, terutama kita yang sudah dipanggil dan dipilih untuk menjadi umat-Nya. Nah, saya mau tambah kesaksian ya. Kesaksian saya boleh ya Ibu Sudiarti ya? Sebentar ya. Saya Silahkan Ibu. notabene-nya saya dari orang Islam, dari Muslim. Umur 38 tahun, saya tidak pernah kepikir untuk menjadi orang Kristen. Saya menjadi orang Muslim yang taat, yang sholat 5 waktu, berpuasa juga. Tapi ketika saya umur 38, Tuhan pilih saya, Tuhan panggil. Padahal lingkungan saya waktu itu orang-orang Chinese, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak pernah menceritakan tentang Yesus itu siapa, dan mereka juga tidak pernah mengajak saya untuk ke gereja karena mereka tahu saya sangat-sangat fanatik. Nah, suatu saat saya lagi mengalami masalah dalam kehidupan saya, tiba-tiba saya mau ke gereja, mau mendengar khotbah. Itu ya. Jadi waktu itu tahun 2008 bulan 10. Nah, Tuhan tunjuk karena teman saya sudah beribadah di MGK lantai 10. Pertama kali saya menginjakan gereja di lantai 10. Waktu itu ada bintang tamu namanya Maria Sandi. Dia nyanyi waktu saya masuk ke dalam, dia nyanyi ini. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Nah, dari situ saya masuk sampai ke pintu, tiba-tiba air mata saya nangis gitu loh. Saya pikir kenapa saya nangis ya gitu. Saya kayaknya nggak sedih pada saat ini. Nah, singkat cerita saya duduk ya. Setelah saya pulang gitu ya kan. Teman saya tanya, tadi khotbahnya apa? Ternyata puji Tuhan saya hafal. Karena yang diceritakan tuh waktu itu khotbah tentang Nabi Lot. Kalau kita di Islam tuh dulu Nabi Lot. Kalau kita Nabi Lut ya. Nah, saya paham, saya hafal gitu loh. Waduh, teman saya, kamu kok hafal? Nah, singkat cerita, setelah itu saya kalau udah hari Jumat itu saya pengen ke gereja. Puji Tuhan sampai sekarang. Dan saya mengalami pertobatan kepada Tuhan selama 2 bulan. Jadi bulan 10, bulan 12 saya sudah menerima Tuhan Yesus. Saya ekstrim sekali orangnya. Ya, saya minta dibaptis. Waktu itu kita sudah doa fajar di lantai 9, baru 9 orang dulu ya, tahun 2008. Nah, orang tua saya juga sempat masuk rumah sakit, shock ya. Orang tua saya juga, mereka kedua-duanya haji. Ya, mereka tinggal di Belitung kan. Mereka bilang, kamu bikin orang tua malu katanya. Malu sama tetangga. Saya dapat hikmat Tuhan bilang, Mama nggak usah malu kalau saya di sini jadi
Jadi maaf wanita nggak benar atau menjadi pengedar narkoba, mama boleh malu. Jadi saya dapat ilustrasi seperti ini. Saya mau tanya sekarang, kalau saya mati, mama mau masuk nggak ke kuburan saya? Atau sebaliknya, kalau saya mati, kalau mama mati, saya nggak ikut dong ke kuburan mama. Jadi artinya kita masing-masing mah, tapi tujuan kita kan tetap mau masuk surga. Nah, akhirnya saya berdoa, ya dia akhirnya dia nggak terlalu sedih, dia diem. Nah, seminggu kemudian kakak saya tertua bilang, telepon saya, ya sudahlah, kita katanya semua keluarga kakak-kakak kamu katanya sudah terserah kamulah, kamu sudah dewasa bahkan sudah tua, pilihan ada di kamu. Nah, singkat cerita perjalanan hidup saya tahun 2009 awal itu saya sudah ikut-ikutan cool dengan Pak Tommy ya, dengan Pak Tommy dan Ibu Lucia. Nah, di situ saya nggak ngerti, saya nggak punya mentor, nggak punya apa, tapi saudara-saudara semua, Tuhan itu baik ya. Di dalam cool itu, komunitas itu, saya banyak diajar sama Tuhan. Saya banyak belajar, saya diproses. Karakter saya diproses ya, ada hal-hal yang tidak baik gitu ya. Saya diproses terus. Jadi saya mau mengatakan sampai sekarang pun Tuhan percayakan saya untuk menjadi gembala Cool Anugerah itu karena saya percaya itu, yakin itu semuanya karena Tuhan saja yang baik. Jadi setiap kita semua pasti Tuhan punya rencana lewat Cool online ini. Ya, Tuhan mau setiap kita menjadi orang-orang yang berdampak. Mungkin bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Kebetulan keluarga saya juga, mama papa sudah meninggal, dan kakak-kakak saya masih di Belitung, mereka juga belum terima Tuhan. Ya, jadi saya lewat doa-doa saya percaya satu orang bertobat dan seisi rumah akan diselamatkan. Ya, mari tetap kita kuat di dalam Tuhan, kita tetap setia di wadah Cool ini karena kita percaya tali persaudaraan kita di Cool ini sangat-sangat kuat ya. Sangat-sangat kuat ya. Itu ya. Nah, terima kasih Ibu Sudiarti. Itu aja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Terima kasih banyak Ibu Yana untuk sharing firman Tuhan dan kesaksian siang yang begitu memberkati, menguatkan kami. Seperti halnya tema hari ini mengenai bagaimana peran komunitas bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan itu sangat menguatkan kami, terutama di tengah situasi yang sulit seperti ini. Komunitas begitu menguatkan, menolong, membangun kita semua. Dan terima kasih banyak Ibu untuk sharing firman-Nya. Sangat memberkati kami dan juga kesaksiannya bagaimana Tuhan memilih, memanggil Ibu dan mengambil keputusan sekalipun itu bertentangan dengan keluarga besar, dan bagaimana Tuhan memakai Ibu luar biasa di dalam kehidupannya, mendampingi Pak Aziz, yang beliau juga luar biasa melayani Tuhan. Kami diberkati sekali Bu, setiap morning, setiap pagi, Pak Aziz setia menyapa setiap kami, dan Ibu sebagai pendamping yang tentunya sebagai tiang doa bagi Pak Aziz dan keluarga. Terima kasih banyak Ibu. Kiranya Tuhan berkati Pak Aziz, Ibu, dan seisi rumahnya dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi untuk memenangkan banyak jiwa dan juga untuk keluarga besar Ibu. Amin. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pengumuman. Silakan Ibu Rey untuk menampilkan pengumuman siang hari ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
jana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Ya, sebentar nanti kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun saya ingin menyambut sekali lagi buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di Cool Online Sabtu. Kami ucapkan selamat bergabung dan kami harapkan minggu depan di hari yang sama Sabtu jam 10 kita bergabung bersama kembali. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia bergabung di Cool Online Sabtu. Mari setiap Sabtu kita bisa bersekutu bersama dan ajak Bapak Ibu, teman-teman, saudara, rekan-rekan untuk bergabung bersama. Dan untuk Cool Online ini, untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri remaja, kami dorong untuk bergabung di Cool Online Faithfulness di setiap Senin malam jam 7. Ada juga Cool Hari Rabu yang tentang kesaksian banyak orang. Kita banyak belajar tentang kesaksian dari orang-orang lain di Cool Rabu malam. Demikian juga ada juga doa bersama setiap hari, setiap malam jam 21 di Healing Prayer Night. Begitu banyak kesaksian, kesembuhan, lawatan Tuhan melalui doa-doa di Healing Prayer Night. Dan sekali lagi, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian di Cool Online Sabtu. Nah, tadi kita lihat di screen ada persembahan Cool Online Sabtu. Kita tadi menyaksikan bagaimana inilah keluarga. Sebagian dari persembahan yang masuk di Cool Online, sebagian diserahkan kembali ke gereja untuk pelayanan kita semua, karena gereja mensupport pelayanan ini, yang sebagian lagi dipakai untuk operasional melayani jemaat-jemaat Bapak Ibu semua di dalam Cool Online, yang misalnya terdampak karena COVID, karena kedukaan, dan sebagainya. Sehingga kita menabur berkat untuk melayani rekan-rekan saudara semuanya. Baiklah, sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat oleh Sis Feni, dan nanti saya persilahkan Ibu Grace untuk menutup di dalam doa berkat. Kami persilahkan Sis Feni. Oke. Yuk Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita sama-sama kita mau masuk di dalam doa syafaat kita siang hari ini. Bapa dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh Tuhan punya kesempatan, punya satu anugerah yang Tuhan berikan Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan, bersama-sama Tuhan dalam Cool Online Sabtu ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan dengan berkat anugerah-Mu Tuhan, kami boleh memiliki kesehatan yang baik Tuhan. Tapi kiranya Bapa memberkati setiap kesehatan, setiap keluarga, setiap pekerjaan dan pelayanan Bu Yana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan oleh Ibu Yana.
kiranya Tuhan boleh memberkati Tuhan pelayanan Ibu Yana beserta dengan keluarga. Tuhan, mampukan kami Tuhan, kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan boleh menghidupi firman-Mu Tuhan yang boleh tertanam Tuhan pada hari ini Tuhan. Supaya kami boleh menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Dan juga kami nggak lupa berdoa, kami mau bersatu hati Tuhan, berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan yang di bawah nama Bapak Jokowi, beserta dengan wakilnya Tuhan, dan beserta dengan seluruh menteri dan anggota DPR, MPR Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh turut serta Tuhan dalam pemerintahan ini Tuhan, di bawah naungan Bapak Jokowi Tuhan. Tuhan sendiri yang boleh memakai presiden kami Tuhan untuk memimpin negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Dan juga kami nggak lupa Tuhan untuk berdoa untuk Gembala sidang kami Tuhan, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh pimpin Tuhan, melalui Pak Niko Tuhan, boleh memimpin seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dipimpin, untuk dibina di bawah naungan Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk Gembala kami Tuhan, Gembala CK7 Dr. Yanto, Tuhan sendiri juga boleh pimpin Tuhan Dr. Yanto untuk memimpin CK7 Tuhan beserta dengan cabang-cabangnya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis, untuk tim dokter Tuhan yang boleh bertugas Tuhan, menjadi garis terdepan Tuhan untuk menjaga setiap pasien Tuhan yang terdampak COVID ini Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pandemi ini Tuhan boleh segera berlalu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan negeri kami Tuhan boleh kembali Tuhan, dan pandemi ini boleh berlalu Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat Kul Sabtu ini Tuhan, baik yang bekerja, baik yang memiliki usaha, Tuhan memberkati Tuhan pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan jemaat Kul Sabtu ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati Tuhan, baik kesehatan, usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk Gembala Kul kami Tuhan, Pak Mike dan Bu Rai Tuhan, yang boleh melayani bersama-sama dengan kami Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, melalui Gembala Kul kami Tuhan, kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan melalui pimpinan Gembala kami Tuhan. Dan juga kami berdoa juga, nggak lupa Tuhan, kami berdoa untuk Bu Ronauli Tuhan yang sedang dalam masa pemulihan, yang baru melahirkan anaknya yang ketiga Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati Bu Ronauli dan juga anaknya yang ketiga Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri boleh memberikan kesehatan dan berkat yang berlimpah Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Melda yang sudah negatif Tuhan dari hasil PCR-nya kemarin, tapi beliau masih ada flu dan radang. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kesembuhan Tuhan untuk flu dan radangnya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk Bu Melda. Dan juga kami berdoa untuk Pak Ferdinand, suami dari Bu Melda. Hasilnya sudah negatif juga Tuhan, tapi kami percaya untuk Bu Melda dan Pak Ferdinand Tuhan, dengan segala gejala yang Tuhan boleh masih dirasakan Tuhan pada imun tubuhnya, tapi Tuhan sendiri yang boleh memberkati dan menyembuhkan. Dan juga kami berdoa untuk Dr. Heri Tuhan, yang mungkin saat ini masih dalam masa pemulihan, tapi kami percaya Tuhan apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan boleh memberikan kesembuhan untuk setiap jemaat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Yayu yang saat ini masih mengalami sisa-sisa long COVID-nya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan kesembuhan secara sempurna untuk setiap jemaat Tuhan yang kami doakan Tuhan. Dan juga untuk anaknya Bu Yayu,
Andes yang saat ini sedang koas untuk kedokteran giginya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai Tuhan koasnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang kami gumulkan dari setiap jemaat yang mungkin kami nggak bisa naikkan satu persatu Tuhan, tapi Tuhan lihat setiap pergumulan kami Tuhan. Tuhan lihat kerinduan hati kami, Tuhan lihat apa yang kami nantikan Tuhan mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan, Tuhan. Kami percaya, kami serahkan setiap pergumulan doa kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh menaikkan doa-doa kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat pada siang hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang sudah diberkati pada Cool siang ini sama-sama kita katakan amin. 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 Berkati, thank you Yana buat pelayanannya, Sri. Ya. Thank you, Bu Grace. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih, Bu Grace. Sama Sri, Bu Yana, Pak Chandra, Pak Ale. Terima kasih. Terima kasih Bu Yana. Thank you. Thank you semuanya. Berkati semuanya. Saya lihat ini udah ada ya di Nili ya. Mana Nili? Makasih Bu, terima kasih. Bye. Semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Itu Chandra hitam semua. Thank you. Ibu Chandra, Bu Nini, Mama Kaila, Maskernya doang. Hai Nini. terima kasih Ibu, Bapak. Bu Jenny Suwondo yang di Manado. Thank you Pak Karli. Michael. Ya Terima Pak, kasih. terima kasih.